Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari mahasiswa Universitas Dharma Persada dari semester 3 mata kuliah Logika Informatika. Dan kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul GRAP untuk memenuhi tugas kami. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Esa Meita Samira dengan NIM 2019-230039 dan rekan saya Rosita Milawati dengan NIM 2019-230038 dan Yehezkiel Renaldi Abraham dengan NIM 2019-230008 dan Bustami Abdul Ghani dengan NIM 2019-230022 dan yang terakhir ada Andika Putra Janis dengan NIM 2019-230069. Graph digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Gambar berikut ini sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Graf. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada Brebes sampai Wonogiri. Untuk bagian kotanya itu kita sebut dengan each. Oke, di sini kita bakalan ngelihat dari peta. Di sini juga contoh dari graf. Yang pertama itu kita bisa lihat dari Brebes sampai Wonogiri. Untuk titik-titik kotanya itu disebut dengan vertex dan untuk jalannya itu disebut dengan each atau ruas. Sejarah graf. Sejarah graf atau masalah jembatan Koningsbrug pada tahun 1736. Dan di sini untuk jembatannya itu kita bisa lihat itu disimbolkan dengan vertex dan untuk kotanya itu kayak A, B, C, D kayak gitu. Graf yang merepresentasikan jembatan Koningsbrug itu simpul atau vertex menyatakan daratan, sisi atau each menyatakan jembatan. Bisakah melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula? Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yehezkiel Renaldi Abraham. Selanjutnya ada definisi graf. Graf G sama dengan VE, di mana V adalah vertex dan E adalah edge atau ruas, yang dalam hal ini V atau vertex sama dengan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau himpunan vertex, biasa disebut vertices, di mana terdiri dari V1, V2, titik-titik Vn. Selanjutnya ada E sama dengan himpunan sisi yang terdiri dari ruas-ruas yang menghubungkan sepasang simpul atau vertex, di mana ada E1, E2, dan selanjutnya. Bisa kita lihat di gambar berikut, ada 3 buah graf, di mana graf yang pertama yaitu terdiri dari 4 vertex, di mana saling terhubung ruas-ruasnya. Selanjutnya ada G2 terdiri dari 4 vertex juga dan terdiri dari 7 ruas yang saling terhubung, di mana E3 dan E4 yaitu ada ruas paralel dan ruas E6, H6 dan H7 ada ruas paralel juga. Selanjutnya ada pada graf graf ketiga atau G3 terdiri dari 4 vertex juga, di mana ruasnya terdiri dari 8 vertex terdiri dari 8 ruas, di mana ruas atau E3, E4 adalah ruas paralel dan E6, E7 ruas paralel juga, E8 yaitu ada looping. Selanjutnya graf G1. G1 adalah graf dengan vertex 4 buah vertex. E-nya juga terdiri dari 1,2, 1,3, 2,3, 2,4 dan 3,4. Graf G2. G2 adalah graf dengan 4 buah vertex dan bisa kita lihat bersama di sini dijabarkan ruas-ruasnya ada 1 dan 2, 2 dan 3, 1 dan 3, 2 dan 4, 3 dan 4. Seperti berikut. Ada E3 dan E4 yaitu ruas paralel, E6 dan E7 juga ruas paralel.
Selanjutnya pada graf G3 dijabarkan juga di sini terdiri dari 4 buah vertex dan 8 buah ruas. Ada ruas looping pada E8, E3 dan E4 ruas paralel. Jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi 2 jenis. Yang pertama graf sederhana atau bisa kita sebut dengan simple graph. Dan yang kedua ada graf tak sederhana yang bisa kita sebut dengan unsimple graph. Graf sederhana. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. G1 adalah contoh graf sederhana seperti gambar berikut. Itu graf 1. Dimana karena graf sederhana ini tidak ada ruas paralel, tidak ada juga ruas looping. Jadi hanya terdiri dari ruas yang saling terhubung saja. Selanjutnya ada graf tak sederhana atau yang bisa kita sebut yaitu unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana. Bisa kita sebut unsimple graph. G2 dan G3 adalah contoh graf tak sederhana. Bisa kita lihat pada 2 gambar berikut. Pada gambar yang pertama di sebelah kiri ada 4 buah vertex dan 7 ruas, di mana ada pada E6 atau E7 yaitu ada ruas paralel, E3 dan E4 ruas paralel. Pada gambar kedua pada E8 ada ruas looping dan ruas E3, E4 ruas paralel, dan juga seperti halnya sama dengan E6 dan E7 ada ruas paralel. Maka kedua gambar ini bisa disimpulkan sebagai graf tak sederhana atau unsimple graph karena terlihat lebih kompleks. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rosita Melawati. Jenis-jenis graf. Berdasarkan jumlah simpul pada suatu graf, maka secara umum graf dapat digolongkan menjadi 2 jenis. Yang pertama, ada graf berhingga atau bisa disebut limited graph. Yang kedua, ada graf tak berhingga atau juga bisa disebut unlimited graph. Graf berhingga atau limited graph. Graf berhingga adalah graf yang berjumlah simpulnya n atau berhingga. Graf tak berhingga atau bisa disebut unlimited graph. Graf yang jumlah simpulnya n tidak berhingga, banyaknya disebut graf tak berhingga. Graf sederhana atau juga bisa disebut dengan simple graph. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada graf tak berarah atau undirected graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. 3 buah graf pada gambar 2 adalah graf tak berarah. Dan yang kedua ada graf tak berarah atau directed graph atau digraph. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. 2 buah graf pada gambar 3 adalah graf berarah. Jenis-jenis graf. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas 2 jenis. Yang pertama ada graf tak berarah atau bisa juga disebut dengan undirected graph. Dan yang kedua ada graf berarah atau juga bisa disebut directed graph atau digraph. Graf tak berarah atau undirected graph adalah graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Graf G1, G2, dan G3 adalah graf tak berarah. Graf 1 terdiri dari 4 Graf 1 terdiri dari 4 vertex. Graf kedua terdiri dari 4 vertex dan terdiri dari ruas. Graf yang kedua terdiri 4 vertex dan 2 ruas paralel.
Graf yang ketiga terdiri dari 4 vertex, 2 ruas paralel, dan 1 looping. Graf berarah atau directed graph atau digraph. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut graf berarah. A G4 terdiri dari 4 vertex dan 2 ruas paralel. Graf A adalah graf berarah, sedangkan graf B adalah graf ganda berarah, terdiri dari 4 vertex dan 2 ruas paralel. Jenis-jenis graf. ROS 99. Jenisnya terdiri dari 5. Yang pertama ada graf sederhana yang sisinya tidak berarah, sisi gandanya tidak diperbolehkan, sisi gelang tidak diperbolehkan. Yang kedua ada graf ganda, sisinya tidak berarah, sisi gandanya diperbolehkan, sisi gelangnya tidak diperbolehkan. Yang ketiga ada graf semu, sisinya tidak berarah, sisinya boleh diperbolehkan, sisi gelang boleh diperbolehkan. Yang keempat ada graf berarah, sisinya berarah, sisi gandanya tidak diperbolehkan, sisi gelangnya diperbolehkan. Yang kelima ada graf ganda berarah, sisinya berarah, sisi gandanya diperbolehkan, dan sisi gelangnya diperbolehkan juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Bustami Abdul Ghani. Contoh terapan graf. Rangkaian listrik. Jadi ada 2 rangkaian listrik. Isomer senyawa kimia karbon. Yang pertama ada metana CH4. Yang kedua ada etana C2H6. Yang ketiga ada propana C3H8. Contoh terapan graf. Transaksi konkuren pada basis data terpusat. Transaksi T0 menunggu transaksi T1 dan T2. Transaksi T2 menunggu transaksi T1. Transaksi T1 menunggu transaksi T3. Transaksi T3 menunggu transaksi T2. Contoh terapan graf. Keterangan pertama yaitu write. Buka kurung X, tutup kurung. Yang kedua, X kurang lebih dari 9999. Yang ketiga, X kurang dari 0. Yang keempat, written. Buka kurung, masukkan tidak boleh negatif, tutup kurung, titik, koma. Yang kelima, X titik 2 sama dengan X plus 10. Yang keenam, read. Buka kurung X, tutup kurung. Yang ketujuh, written. Buka kurung X, tutup kurung. Pengujian program. Read X titik koma will X kurang lebih 9999 do begin. If X kurang dari 0, then written. Buka kurung, masukkan tidak boleh negatif, tutup kurung. Else X titik 2 sama dengan X plus 10 titik koma. Read. Buka kurung X, tutup kurung, titik koma. N titik koma. Written. Buka kurung X, tutup kurung, titik koma. Simpul terpencil atau isolated vertex. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Tinju graf. Titik 2, simpul 5 adalah simpul terpencil. Graf yang himpunannya sisinya merupakan himpunan kosong disebut dengan graf kosong atau null graf atau empty graf. Di sini terlihat
N. Lintasan atau path. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2, titik-titik, Vn-1, En, Vn sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan V1, V2, titik-titik, En sama dengan Vn kurang 1, Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Lintasan path. Tinjau graf G1, lintasan 1, 2, 4, 3 ada lintasan dengan barisan sisi 1,2, 2,4, 4,3. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, 3 pada G1 memiliki panjang 3. Contohnya seperti ini. Siklus, cycle atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada G1 memiliki panjang 3. Tinjau graf G1 adalah 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit. Selanjutnya saya akan memberikan kepada teman saya yaitu Andika Putra Janis. Terhubung atau connect. Dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung atau connect graph jika untuk setiap pasang simpul VI dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ. Jika tidak, maka G disebut graph tak terhubung, disconnect graph. Next, terhubung connect. Contoh graph tak terhubung yang 4 vertex, terdiri dari 4 vertex dan 4 vertex juga. Terhubung connect graph berarah. Graph berarah G dikatakan terhubung jika graph tidak berarahnya terhubung. Graph tidak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Next. Dua simpul U dan V pada graph berarah G disebut terhubung kuat atau strongly connect. Jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan berarah dari V ke U, jika U dan V tidak terhubung kuat tetapi terhubung pada graph tidak berarahnya, maka U dan V dikatakan terhubung lemah, weakly connect. Graph berarah G disebut graph terhubung kuat, strongly connect graph. Apabila untuk setiap pasang simpul sembarang U dan V di G terhubung kuat, kalau tidak G disebut graph terhubung lemah. Graph berarah terhubung lemah. Subgraph dan komplemen upagraph. Misalkan G sama dengan VE adalah sebuah graph, G1 sama dengan V1, E1 adalah upagraph atau subgraph dari G jika V1 anggota himpunan bagian V dan E1 anggota himpunan bagian E. Komplemen dari upagraph G1 terhadap graph G adalah graph G2 sama dengan V2 atau V2 E2. Sedemikian sehingga E2 sama dengan E strip E1 dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Upagraph atau subgraph dan komplemen upagraph. Ya, graph 1. Graph 1 terdiri dari 6 vertex dan yang B sebuah upagraph terdiri dari 4 vertex. C. Komplemen dari upagraph terdiri dari 6 vertex. Sekian materi dari saya kembalikan kepada saudari saya Esa Meta Samira. Oke, jadi kesimpulan untuk materi graph pada hari ini adalah yang pertama, graph itu terdiri dari simpul dan ruas atau juga terdiri dari vertex dan edge.
Dan dalam kehidupan sehari-hari untuk Grabs itu bisa diaplikasikan pada Google Maps. Jadi kalau misalnya kita melihat Google Maps itu adalah salah satu aplikasi dari materi Grabs ini. Dan tadi juga kita dapat membahas bahwa Grab itu bisa simple dan unsimple. Dan Grabs itu bisa terarah dan tidak terarah. Untuk Grab sederhana atau simple Grabs itu dia hanya memiliki vertex dan each aja, tapi tidak memiliki ruas paralel dan looping. Sedangkan unsimple Grab atau Grab tas sederhana itu Grab yang mengandung paralel dan loopingnya juga, dan dia juga bisa dari vertex dan ruas biasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika materi ini bermanfaat buat kalian dan kalian suka, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Terima kasih.